Sudah 20 tahun berlalu sejak karakter utama kita meninggalkan bumi, dan kini ia berada dalam pertempuran terakhir untuk menumbangkan monster dan menyelamatkan dunia. Sesaat kemudian, ledakan raksasa meletus dan di balik kepulan asap, sebuah siluet gelap muncul. Makhluk itu terkejut sang pahlawan berhasil menahan serangannya dan memuji ketangguhannya. Kita kemudian melihat sang pahlawan, Lee Han-seok, dalam kondisi sakit bersama rekan-rekannya, seorang saint, penyihir, dan ksatria, yang semuanya tampak kelelahan. Sang pahlawan menunjukkan bahwa makhluk itu pun tidak terlihat baik-baik saja. Monster itu kemudian mengamuk dan menyiapkan serangan energi ungu. Lee Han-seok bersiap membalas dengan tombaknya, dan pertukaran serangan yang sengit pun terjadi. Sementara itu, kelompok pahlawan lainnya hanya bisa bertahan dari kejauhan. Monster itu semakin marah dan berteriak bahwa jika mereka tidak menyerah, ia akan mencabik-cabik mereka semua. Segera setelah itu, ia melepaskan ledakan kekuatan besar, menyatakan bahwa tanah ini adalah kerajaannya yang ditempa dengan cakarnya sendiri. Bahkan dalam situasi sulit ini, Lee Han-seok tetap berdiri tegak dan bersiap menghadapi serangan itu secara langsung. Ia mulai menangkis semua serangan dengan tombaknya. Setelah menghentikan semua serangan tersebut, Lee Han-seok merasa bosan dengan permainan ini dan memutuskan untuk mengakhirinya sekali dan untuk selamanya. Cahaya intens memenuhi area tersebut. Karakter utama kita bersiap meluncurkan serangan dahsyat. Kekuatan besar mulai terkumpul di tombaknya, dan ia menggunakan keahlian terkuatnya, Paradosical Phantom Flame, api Phantom Paradox. Setelah meluncurkan serangan kuat tersebut, ia menerjang maju ke arah monster, meninggalkan jejak kehancuran. Keduanya bertekad untuk mengakhiri segalanya. Mereka saling bertukar pukulan intens yang menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Monster itu mencoba menyerang dengan cakarnya, namun Lee Han-seok berhasil bertahan meski terpental oleh dampak serangan. Makhluk itu menerjangnya sambil berkata bahwa serangan pahlawan tidak berguna melawannya. Protagonis kita hanya menjawab, "Jangan terlalu yakin." Lalu ia menikam monster itu dengan tombak apinya. Ia menyatakan bahwa serangannya lebih dari cukup untuk menghancurkan keangkuhan monster itu. Serangan itu ternyata efektif dan menjatuhkan mahkota makhluk tersebut. Monster itu mendapati dadanya hancur berantakan akibat serangan protagonis kita dan tidak percaya manusia biasa mampu melawannya. Lee Han-seok menegaskan sekali lagi bahwa ia bukan berasal dari dunia ini. Monster itu menyebut sang pahlawan masih mengoceh omong kosong sampai akhir, namun kemudian ia menyadari sesuatu yang aneh dan menjadi sangat bingung. Ia bertanya-tanya apakah dirinya sedang dihapus, dan protagonis kita bertanya apakah itu karena kemampuan regenerasinya tidak bekerja. Lee Han-seok menjelaskan bahwa api hitam adalah kemampuan spesialnya yang membakar konsep abstrak seperti ego, nalar, dan ingatan. Karena itu, yang terbakar sekarang adalah eksistensi sang monster itu sendiri. Makhluk itu menerima ajalnya, namun mengutuk sang protagonis, mengatakan bahwa ia tidak akan pernah diingat sebagai pahlawan yang menyelamatkan dunia. Hal itu dikarenakan orang-orang yang menjadi rekan Lee Han-seok sebenarnya sedang berdoa agar ia binasa. Yang mengejutkan monster itu, sang protagonis hanya berkata bahwa ia sudah tahu segalanya. Menghadapi situasi tersebut, sang saint mencoba membela diri, menyuruh pahlawan untuk tidak mendengarkan kebohongan monster itu. Namun, Lee Han-seok mengungkap kebenaran di balik tindakan sang saint, menjelaskan bahwa wanita itu merayunya setiap hari namun sebenarnya membencinya karena dia adalah orang asing. Semua rayuan itu adalah tindakan terencana agar kelak ia ragu untuk menyerang sang saint saat tiba waktunya bagi mereka untuk menyingkirkannya. Protagonis kita berbalik kepadanya dan bertanya apakah dia bisa mendengarnya. Ia lalu menyatakan bahwa dua orang lainnya sama saja. Sang ksatria, misalnya, menerima harta nasional dari kaisar dengan misi untuk menghabisi sang pahlawan karena kaisar takut pahlawan akan merebut tahtanya. Adapun sang penyihir yang suka bereksperimen pada manusia, ia membenci Lee Han-seok karena sang pahlawan menentang perbudakan. Dengan itu, ia mengungkapkan bahwa ia sudah tahu selama 5 tahun bahwa partainya akan membunuhnya segera setelah tugas selesai. Monster itu tidak mengerti dan bertanya mengapa sang pahlawan tidak menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan dunia yang mengkhianatinya. Protagonis hanya menjawab bahwa yang ia inginkan hanyalah pulang ke rumah. Adegan berpindah ke kilas balik 20 tahun lalu di tahun 2005. Ia adalah seorang pekerja kantor berusia 30 tahun ketika dipanggil oleh seorang dewi untuk menyelamatkan dunia itu. Namun, tempat ia dipindahkan adalah sebuah bencana nyata. Tidak seperti cerita yang ia tahu, satu-satunya jalan pulang adalah mengalahkan monster dan menyelamatkan dunia. Selama 20 tahun ia berlatih. Dalam satu ingatannya, beberapa penjaga menghentikannya meninggalkan desa dan menanyakan apa yang ia bawa. Lee Han-seok menggendong seorang anak yang ia selamatkan dan meminta penjaga membiarkannya masuk. Namun, penjaga menolak, mengatakan bocah itu akan mati juga dan hanya membuang-buang obat. Dunia itu sangat kejam sehingga orang-orang memilih mengabaikan yang terluka. Standar medis dan kebersihan setara dengan abad pertengahan. Penduduk desa bahkan menuduh bocah yang selamat itu dirasuki iblis dan ingin melakukan eksorsisme sendiri. Mereka menekan sang pahlawan, bertanya apakah ia berani menentang kehendak dewa. Protagonis kita berpikir betapa orang-orang menjijikan ini tidak memiliki konsep hak asasi manusia. Ia bersabar menghadapi semua ini selama 20 tahun. Dan akhirnya, ia berhasil mengalahkan monster itu. Saat pertempuran berakhir, rekan-rekannya mendekat.
Sang Ksatria berkata bahwa karena rahasia mereka sudah terbongkar, mereka tidak bisa membiarkannya hidup. Li Hansok berbalik dan berkata ia sangat membenci dunia ini. Sang Ksatria gugup, menyadari mereka telah menciptakan monster untuk memburu monster lain. Dengan napas lelah, Li Hansok menatap langit dan berteriak sekuat tenaga bahwa ia telah memenuhi tugasnya dan menuntut janji ditepati. Sinar cahaya turun dari langit. Sang Dewi muncul dan mengucapkan selamat. Protagonis mengingatkannya pada janji untuk mengirimnya kembali ke bumi dengan semua pengalaman dan ingatannya, serta jiwanya kembali dalam keadaan utuh. Dewi bertanya apakah ia benar-benar membenci dunia ini sampai rela melepaskan kekuatan yang bahkan mengancam Sang Dewi sendiri. Li Hansok tertawa sarkastik dan menyuruh Dewi berhenti berpura-pura, karena ia tahu Dewi merasa lega dia pergi karena dunia ini tidak lagi membutuhkan monster sepertinya. Dewi akhirnya setuju. Cahaya intens menyelimuti sang protagonis. Dewi menjelaskan bahwa karena tubuh aslinya di bumi sudah musnah, ia akan menempatkan jiwanya ke wadah baru. Li Hansok bertanya tubuh siapa yang akan ia tempati, dan Sang Dewi menjawab bahwa itu adalah tubuh yang ditakdirkan untuk segera binasa, namun ia percaya sang pahlawan akan mampu bertahan hidup. Dengan itu, jiwanya berkelana dan dia berpikir bahwa dia tidak peduli dengan nasib tubuhnya selama dia bisa pulang, karena apapun akan lebih baik daripada ingatannya tentang tempat itu. Dia kemudian akhirnya terbangun di tubuh barunya dan menyadari bahwa saat itu adalah tahun 2025. Dia berada di dalam tubuh seorang warga sipil bernama Yuchan Sik yang sedang duduk di tempat tidur. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengutuk orang-orang busuk dari dunia lain itu. Dia merasa lega karena tidak perlu lagi melihat para pengkhianat itu dan tiba-tiba menyadari ada cermin di ruangan tersebut. Melihat pantulannya, dia menyentuh wajah barunya dan memahami bahwa inilah identitas barunya. Rasa gembira yang luar biasa menyelimutinya saat dia mengonfirmasi bahwa dia benar-benar telah kembali ke bumi. Dia kemudian bergegas ke wastafel dan merayakan air bersih yang tidak tercemar, menyebutnya sebagai sihir sejati dan memaki para penyihir yang dia kenal. Selanjutnya, dia takjub pada kompor gas yang menyala hanya dengan satu klik dan merayakan fakta bahwa dia tidak perlu lagi membelah kayu untuk membuat api. Sebuah kotak pengiriman menarik perhatiannya dan dia membukanya. Merasakan nostalgia yang kuat, dia berkata bahwa inilah yang dia rindukan. Melihat ke dalam kotak, dia terpana dan bertanya-tanya apakah itu ayam goreng. Dengan mata penuh emosi, dia mengambil sepotong ayam, siap mencicipi makanan dunianya, dan duduk di lantai untuk menikmati hidangan yang telah lama dinantikannya itu dengan tenang. Sambil makan, dia menjadi emosional karena rasa makanan itu, berkata, "Ini sangat enak sampai aku bisa menangis." Akhirnya dia merasakan makanan sungguhan lagi. Dengan air mata di matanya, protagonis kita mengatakan betapa dia merindukan semua ini. Dia kemudian menatap keluar jendela dan berpikir kehidupan biasanya akhirnya dimulai, tetapi cahaya merah aneh muncul di ufuk langit. Pemuda itu menyadari bahwa sekarang sudah tahun 2025 dan menyimpulkan bahwa waktu berlalu dengan kecepatan yang sama di kedua dunia, namun dia memutuskan itu tidak penting lagi baginya. Seberapapun sulitnya untuk beradaptasi, tidak ada yang akan semengerikan dunia lain itu. Tepat setelah dia pergi untuk menikmati keajaiban kehidupan modern, dimulai dengan mandi yang nyaman, Yuchan bersantai di bawah air panas yang langsung keluar dari kepala pancuran. Kemudian dia mendinginkan diri dengan udara dingin dari AC hanya dengan sentuhan satu tombol. Sambil melihat keluar jendela, dia menghargai langit yang cerah dan pemandangan kota, berpikir bahwa ini tidak sebanding dengan dunia busuk tempat dia berasal. Dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan pertama kali dan berpikir untuk memulai dengan bermain StarCraft, tetapi makhluk aneh tiba-tiba muncul di jendela. Dia kemudian menjerit ketakutan dan bertanya-tanya apa itu saat pengumuman darurat mulai diputar. Peringatan itu menginformasikan tentang adanya erosion rift, celah erosi, di dalam kompleks, dan sang protagonis jatuh ke lantai, tidak mengerti apa artinya itu. Siaran berlanjut, menginstruksikan penduduk untuk segera menuju ke tempat perlindungan bawah tanah, membuatnya semakin bingung tentang apa yang terjadi. Dia kemudian benar-benar terpaku oleh apa yang dilihatnya. Beberapa makhluk muncul di jendela, mengepung protagonis kita di lantai. Salah satu makhluk kemudian menghancurkan kaca dengan cakarnya, dan pahlawan kita lari dari sana dengan panik. Saat monster-monster itu mengejarnya tanpa henti, dia terus berlari, tidak memahami apa yang terjadi, dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada bumi hingga menjadi seperti ini. Makhluk-makhluk itu terus menaiki tangga. Saat Yuchan Sik bersembunyi di luar gedung, dia memeriksa apakah dia sudah kehilangan jejak monster tersebut. Namun saat dia melihat ke lorong, dia melihat seorang anak kecil sedang berlari. Dia mencoba memperingatkan bocah itu untuk pergi ke tempat perlindungan, tetapi terhenti ketika bocah itu bertanya apakah dia melihat kemana monster itu pergi. Bocah itu kemudian menyatakan akan membunuh makhluk itu dan mengajak sang protagonis ikut bersamanya. Pahlawan kita benar-benar terkejut dengan situasi tersebut dan bocah itu mengungkapkan bahwa bumi telah seperti ini selama 13 tahun. Yuchan Sik menyadari bocah itu menolak pergi ke tempat perlindungan dan berpikir dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Jadi dia memutuskan untuk bergabung dengannya. Sang protagonis mulai mengajukan pertanyaan untuk menjernihkan keraguannya tentang situasi dunia. Dia bertanya apakah erosion rift pada dasarnya adalah portal tempat monster berasal dan tidak ada yang tahu mengapa atau di mana mereka akan muncul, dan bocah itu mengonfirmasinya.
Mendengar hal ini, Yuchan Esika marah karena merasa baru saja lolos dari satu neraka hanya untuk menemukan bahwa bumi telah menjadi neraka yang lain, dan dia mengutuk sang dewi karenanya. Bocah itu merasa aneh karena dia tidak tahu apa-apa, dan pahlawan kita berbohong dengan mengatakan bahwa dia tinggal di Amerika Serikat untuk waktu yang lama. Bocah itu kemudian membagikan gosip bahwa Presiden Amerika dimakzulkan karena mencoba secara diam-diam mengirim putrinya ke Korea, dan sang protagonis berpikir seluruh cerita itu omong kosong belaka. Untuk mengalihkan pembicaraan, Yuchan Sik menanyakan nama Hunter, pemburu, yang dikagumi bocah itu, dan dia menjawab dengan antusias bahwa namanya adalah Lee Seun. Dia menjelaskan bahwa Lee Seun berasal dari Janomi Guild dan menduduki peringkat ke-10 di dunia, dan saat ini dia sedang menangani Erosion Rift di Cheorwon. Sang protagonis merasa lega karena telah mengalihkan fokus pembicaraan. Menghadapi situasi tersebut, dia menjadi termenung, bertanya-tanya bagaimana manusia biasa bisa melawan monster, persis seperti di dunia lain. Bocah itu terus berbicara tentang betapa dia menyukai pedang raksasa keren yang digunakan Lee Seun. Anak itu menjadi sangat bersemangat, ingin menunjukkan video Lee Seun di YouTube, tetapi protagonis kita dengan cepat membekap mulutnya agar dia diam. Yuchan Sik mengumpat pelan karena dia merasakan sesuatu mendekat sementara bocah itu ditinggalkan dalam kebingungan. Dari sana, dia menyadari ada beberapa monster di dekatnya. Dia bisa menghitung tepat ada 5, dan mungkin yang keenam bersembunyi di suatu tempat. Untungnya, kekuatan fisik di tubuh barunya ini tampaknya di atas rata-rata. Dan karena dia terbiasa melawan banyak musuh, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Kekhawatiran terbesarnya sekarang adalah bocah itu, karena jika dia meninggalkannya sendirian, dia pasti akan berada dalam masalah besar. Dan anak itu sudah meneteskan air mata ketakutan. Tanpa senjata yang layak, pahlawan kita bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan. Namun pada saat yang tepat, tangannya mulai bersinar dengan cahaya biru. Dia kemudian menyadari energi biru datang dari monster yang jatuh dan bertanya-tanya apakah yang ada di udara itu adalah mana. Yuchan Sik yakin itu adalah hal yang sama yang dia lihat di dunia lain. Dan dengan itu, dia mendapat ide. Pada saat itu juga, salah satu makhluk mendekat dengan senyum mengerikan di wajahnya. Sang protagonis menghantamnya dengan tendangan kuat, menyelimuti monster itu dalam api gelap. Sambil berpikir dia bisa menggunakan mana dari lingkungan segera setelahnya, dia menjulurkan tangannya untuk melindungi bocah itu saat aura kebiruan benar-benar mengelilinginya. Dengan senyum percaya diri, dia menyadari bahwa dia bisa menggunakan kemampuan Paradosical Phantom Flame, api Phantom Paradox, miliknya yang terukir di jiwanya, namun mencatat bahwa daya tembaknya sedikit mengecewakan. Meski begitu, dia menyatakan bahwa itu akan cukup, dan makhluk itu dilahap oleh api ungu, membuat bocah itu terkesan dengan pemandangan tersebut. Bocah itu berkata dia luar biasa dan memiliki karakteristik yang unik. Sang protagonis hanya bersyukur bocah itu baik-baik saja, merenungkan bahwa inilah yang mereka sebut sebagai kekuatan di sini. Bocah itu teringat video dari Akademi Hunter tentang memastikan kematian musuh dan berlari menuju sisa-sisa monster tersebut. Namun Yuchan Sik berteriak agar dia menunggu. Pahlawan kita memikirkan kemampuannya, Paradosical Phantom Flame, dan menjelaskan bahwa api ini tidak akan padam sampai targetnya benar-benar musnah. Tiba-tiba, duri energi merah melesat keluar dari sisa-sisa makhluk itu. Serangan itu menyerempet wajah si bocah, dan sang protagonis memanggilnya dengan cemas. Tangan makhluk itu muncul kembali dari api, dan Yuchan Sik berkata dia tidak tahu apa itu YouTube. Dia berdiri di depan bocah yang terjatuh di tanah itu dan menyarankannya untuk berhenti menontonnya saat monster itu beregenerasi tepat di belakang mereka. Yuchan Sik kemudian berbalik ke arah bocah itu dan meminta tongkat yang dipegangnya, membuat anak itu sedikit terkejut. Meski begitu, anak itu melemparkan batang kayu tersebut ke arahnya tanpa ragu. Dengan senjata darurat di tangan, sang protagonis bersiap untuk bertempur saat makhluk-makhluk itu sudah mengepung mereka. Tatapannya menjadi tajam dan matanya bersinar dengan cahaya keemasan yang intens saat dia fokus untuk bertarung. Dari sana, dia langsung beraksi. Menggunakan tongkat dengan penguasaan yang luar biasa, dia mengalahkan semua monster dengan gerakan yang cepat dan presisi. Yunsung terpaku di tanah, mulutnya menganga, benar-benar terkesan oleh tampilan keahlian yang baru saja dia saksikan. Penuh kekaguman, bocah itu menyebutnya luar biasa dan bertanya apakah dia adalah seorang hunter yang menyembunyikan identitasnya. Namun Yuchan Seok, yang merasa mual dan lelah, hanya menghela napas. Dia menatap darah yang berceceran di tanah dan meratapi bahwa dia tidak pernah menyangka akan mencium bau darah sebanyak ini, bahkan setelah kembali ke bumi. Pahlawan kita merenung bahwa dia telah melewati seluruh neraka itu hanya untuk beristirahat dengan tenang. Namun jika dunia sekarang menjadi seperti ini, maka tidak ada bedanya dengan tempat asalnya. Tak lama kemudian, mereka tiba di lokasi yang aman di mana beberapa orang berkumpul dan saling berbisik. Tiba-tiba, sebuah benda tajam terbang melewati mereka dan menancap di dinding dengan suara dentuman. Sambil berjalan, sang protagonis bertanya tentang istilah slang untuk siswa yang dia dengar, dan Yunsung menjelaskan bahwa itu adalah istilah yang menghina. Pada saat itu, sepasang suami istri melihat bocah itu dan meneriakkan namanya dengan campuran rasa lega dan panik. Wanita itu, ibunya, sangat berterima kasih kepada Yuchan Seok karena telah membawanya kembali, sementara Yunsung mengeluh kepadanya dengan perasaan malu.
Pahlawan kita memperhatikan pakaian mewah dan anting-anting wanita itu dan menyadari bahwa Yunsung sebenarnya adalah anak orang kaya. Tiba-tiba, getaran mengguncang tempat perlindungan tersebut dan Yu Chan-sok mendongak, benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi. Sesaat kemudian, sebuah tinju monster raksasa bersiap untuk menghantam tempat itu. Monster itu menjebol dinding tempat perlindungan, membuat orang-orang terpental karena kekuatan benturannya. Makhluk itu kemudian membuka rahangnya yang penuh dengan gigi tajam dan mengeluarkan raungan yang mengerikan. Dengan itu, dinding luar tempat perlindungan runtuh, dan semua orang panik, mulai berlari mati-matian demi menyelamatkan nyawa mereka. Yunsung menoleh ke arah protagonis kita dan mengatakan bahwa kali ini mereka benar-benar harus lari. Namun, Yu Chan-sok berdiri diam dengan ekspresi frustrasi murni, berpikir bahwa dia tidak meminta banyak hal. Yang dia inginkan hanyalah dunia yang dia kenal kembali, kampung halamannya yang tercinta. Dia menatap tangannya yang penuh bekas luka dan bertanya-tanya apakah keinginan itu benar-benar terlalu berlebihan untuk diminta. Jadi, dia menoleh ke arah bocah itu dan memanggilnya, "Bocah, lagi." Dan Yunsung mengeluh, menyuruhnya untuk tidak memanggilnya begitu. Sang protagonis kemudian bertanya kepadanya mengapa dia ingin menjadi hunter padahal dia kaya dan bisa tinggal di tempat yang aman tanpa perlu bertarung. Bocah itu dengan ekspresi serius mengungkapkan bahwa dia kehilangan ayahnya karena monster. Dia menjelaskan bahwa retakan erosi, Erosion Rift, muncul di bunker bawah tanah yang mereka pikir aman. Dan saat itulah dia menyadari bahwa tidak ada tempat yang aman di bumi. Karena itu, meskipun dia belum kuat dan monster-monster itu menakutkan, dia bertekad untuk menjadi hunter terkuat dan melenyapkan semua retakan erosi. Dengan mata penuh tekad, Yunsung berteriak sekuat tenaga bahwa dia akan menyelamatkan dunia, membuat pahlawan kita benar-benar terkejut dengan tekadnya. Yu Chan-sok tersenyum dan memberitahu bocah itu bahwa dia akan menjadi hunter yang hebat, tetapi menambahkan bahwa bukan bocah itu yang akan menyelamatkan dunia. Ibu Yunsung mencoba menariknya pergi, tetapi bocah itu memprotes karena mengkhawatirkan pria itu. Keduanya dibuat benar-benar tidak bisa berkata-kata oleh apa yang mereka lihat selanjutnya. Yunsung kemudian berteriak memanggil protagonis kita, mencoba menarik perhatiannya. Mata bocah itu melebar saat mendengar jawabannya. Yu Chan-sok menoleh dan menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa tugas ini adalah miliknya. Yunsung merenungkan kata-kata pria itu dan apa artinya menyelamatkan dunia. Dengan senyum percaya diri, sang protagonis menyatakan bahwa ini adalah pekerjaan bagi seseorang yang sudah pernah melakukannya sebelumnya. Adegan beralih ke reka peristiwa, menjelaskan bahwa setelah 20 tahun di dunia lain, dia kembali ke bumi dan menemukan retakan. Dia berhasil bertahan hidup menggunakan pengalaman masa lalunya. Namun, meskipun telah berjanji untuk menyelamatkan dunia, pahlawan kita tidak melakukan apa-apa dan menghabiskan waktunya bermain video game. Setelah pertandingan yang sengit, layar kemenangan muncul di monitor. Yu Chan merayakan kemenangan itu, mengatakan bahwa itu terlalu mudah. Tepat setelah dia membuka kaleng soda untuk merayakannya, protagonis kita merenungkan janji yang dia buat, tetapi mengakui keinginan untuk menyelamatkan dunianya tidak bertahan lama. Di dunia lain, dia hanya bisa memimpikan kenyamanan hidup modern. Tapi sekarang semuanya ada di ujung jarinya lewat ponsel. Dia berpikir bahwa menyelamatkan dunia adalah tugas para hunter dan memutuskan untuk memesan makanan. Namun saat memeriksa rekening banknya, dia terkejut melihat bahwa dia telah menghabiskan semua uang penyelesaiannya, settlement money. Terungkap bahwa pemilik asli tubuh tersebut adalah seorang pekerja logistik yang bangkrut karena sebuah retakan. Dengan uang yang menipis, dia mencoba mencari pekerjaan baru, tetapi sepertinya tidak ada perekrutan normal yang terjadi. Hal ini masuk akal karena sebagian besar perusahaan bangkrut akibat retakan yang terus-menerus muncul. Dia tahu dia butuh pekerjaan untuk bertahan hidup, tetapi tidak dapat menemukan posisi tingkat pemula, entry level, dimanapun. Tiba-tiba, dia melihat iklan perekrutan untuk hunter di ponselnya dan berpikir bahwa dia memiliki banyak pengalaman di bidang tersebut. Dengan itu, dia memutuskan untuk pergi ke asosiasi hunter. Di dalam, Yu Chan-sok sangat bersemangat dengan ide menjadi seorang hunter, dan orang-orang lain merasa aneh melihatnya begitu antusias untuk ujian seleksi sederhana. Dua orang pria berkomentar bahwa ujian akhir-akhir ini hanya formalitas dan seseorang hanya perlu menunjukkan sedikit karakteristik unik untuk terpilih. Salah satu dari mereka kemudian menatap kandidat lain dengan hina dan mengatakan bahwa mereka semua hanyalah ikan kecil. Pada saat itu, seorang wanita dengan rambut hitam panjang berjalan melewati mereka dan bertanya-tanya apakah dia akan menjadi terlalu terkenal setelah ini. Pria itu terus menyombongkan tentang grupnya yang terbaik, tetapi terhenti oleh sesuatu yang membuatnya syok. Dia benar-benar membeku saat melihat bahwa wanita itu sebenarnya adalah Li Yun, hunter yang terkenal. Kerumunan menjadi heboh saat mereka mengenali Li Yun dari Guild Janabe, hunter terkuat ke-10 di dunia. Sekelompok pria terkejut karena mereka pikir dia berada di tempat lain, dan sekarang bertanya-tanya siapa yang datang untuk direkrut oleh guild tersebut secara pribadi. Sementara itu, wanita itu menganalisis profil Han Sang-ah di tabletnya, seorang lulusan akademi baru dengan kemampuan petir. Salah satu pengawalnya melontarkan lelucon bodoh, bertanya apakah gadis itu bisa mengisi daya baterai, dan Li Yun membalas bahwa dia adalah kandidat hunter, bukan generator. Seorang pria di sampingnya memuji kemampuan kandidat tersebut, tetapi yang lain menyatakan keraguan tentang kinerjanya dalam pertarungan sungguhan.
Pria berkacamata hitam menjadi emosi dan berteriak bahwa pertempuran Hunter adalah urusan serius. Sambil menakuti rekannya, dia terus menjelaskan bahwa banyak orang yang unggul di akademi akhirnya gagal di lapangan. Dan Li Yun setuju dengannya, bahkan menawarinya sepotong permen. Disebutkan bahwa pelatihan dan pertempuran sungguhan sangat berbeda dan akan menjadi tantangan bagi Han Sang-ah untuk beradaptasi karena dia hanya menjalani pelatihan yang aman. Kembali ke arena, penyiar memulai pertandingan pertama dan Sang Hunter berpikir bahwa pemimpin timnya tahu tidak masalah baginya untuk pergi selama seminggu. Dengan senyum percaya diri, dia berpikir dia perlu menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya dan secara mental menyuruh para kandidat untuk menaikkan nilai pasar mereka. Di stand siaran, narator acara sangat tertarik pada kandidat tertentu. Kejutan itu datang dari fakta bahwa peserta tersebut bukanlah lulusan akademi, melainkan warga biasa. Dia menganggap situasi ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya saat sebuah tangan menggenggam erat gagang senjata. Narator kemudian bertanya-tanya keberanian macam apa yang dimiliki kandidat tersebut hingga melangkah ke panggung seperti itu. Dengan itu, kandidat Yu Chan Sok diumumkan, dan dia berpikir dalam hati bahwa dia masih belum terbiasa dengan perubahan nama ini. Aturan pertandingan dijelaskan. Para petarung hanya boleh menggunakan senjata yang disediakan oleh asosiasi dan tidak boleh menyebabkan cedera fatal. Dengan itu, protagonis kita berpikir bahwa karena dia telah memutuskan untuk menjadi seorang hunter, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan dunia yang berada di ambang kehancuran ini. Tujuan keduanya adalah untuk makan dan hidup dengan baik. Namun lawannya menganggap semua ini benar-benar konyol. Untuk mencapai tujuannya, Yu Chan Sok tahu dia membutuhkan hasil yang bagus dalam turnamen ini. Dan tepat setelah itu, penyiar mengarahkan kedua kandidat ke posisi mereka. Dari sana, wasit memberikan sinyal dan pertarungan akhirnya dimulai. Lawan berambut pirang itu menerjang maju dengan tombak apinya dan mengejek protagonis kita karena bahkan tidak bisa mengumpulkan mana. Dia bahkan mengatakan bahwa Yu Chan Sik harus merasa terhormat bisa kalah darinya. Lawan tersebut kemudian bersiap menyerang dengan tombak api dan senyum aneh di wajahnya. Dia menerjang dengan senjatanya, mendeklarasikan dirinya sebagai Lancer yang tak terkalahkan di akademi. Protagonis kita hanya mengamati serangan itu dengan tenang, menancapkan ujung tombaknya ke lantai arena, dan menggunakannya sebagai poros untuk berputar dan menghindar, membuat lawannya benar-benar terkejut. Si anak pirang terpaku dan bertanya-tanya apakah lawannya baru saja menghilang, tetapi pahlawan kita sudah berada di belakangnya. Yu Chan mencengkeramnya dari belakang, mengatakan bahwa dia cukup ceroboh dengan tombak itu, dan mengakhiri pertarungan dengan hantaman keras tepat di punggungnya. Dia kemudian mendaratkan pukulan telak ke dagu lawan dan menyusul dengan pukulan kuat lainnya ke wajahnya. Dengan itu, si anak pirang jatuh ke tanah, pingsan total dan kehilangan beberapa gigi. Protagonis kita terkejut dengan betapa cepatnya pertarungan berakhir dan berpikir bahwa dia menggunakan tangan kosong agar tidak melukai lawan secara serius dengan tombak. Dia kemudian merenung bahwa lawannya adalah pemula murni dan hal ini mengejutkan karena itu jelas bukan level rata-rata seorang hunter. Li menyaksikan semuanya dalam diam dan bertanya-tanya ada apa dengan pria itu. Dia membaca di berkasnya bahwa pria itu adalah pekerja logistik dan hampir tidak memiliki akumulasi mana di tubuhnya. Penjaga keamanan di sebelahnya berkomentar bahwa untuk menghasilkan kekuatan sebesar itu, seseorang perlu mengumpulkan mana dalam waktu lama dan menyimpulkan bahwa hasilnya pasti murni keberuntungan. Sang hunter menyuruhnya diam sambil menyodorkan permen. Dia kemudian menyadari bahwa pria ini sengaja tidak mengakumulasi mana, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Kembali di arena, Yu Chan Sik merasa situasinya agak aneh, tetapi memutuskan dia harus mengakhiri pertarungan dengan tegas untuk membuktikan kemampuannya. Dia mendekati lawan yang terjatuh, yang menatapnya dengan ketakutan dan bertanya bagaimana dia bisa melakukan itu. Dengan aura biru di sekitar tinjunya, protagonis kita menyuruhnya rileks karena ini tidak akan menjadi cedera fatal. Si anak pirang ketakutan setengah mati, dan dengan satu pukulan terakhir, Yu Chan Sik membuatnya pingsan total. Penyiar pun menyatakan dia sebagai pemenang besar pertandingan tersebut. Di tribun, penjaga keamanan Li tercengang. Sang hunter, di sisi lain, menganalisis situasi dengan tatapan yang jauh lebih penuh perhatian dan penuh perhitungan. Wanita berambut hitam panjang itu berdiri dengan senyum di wajahnya. Dia berpikir perlu bertindak selagi yang lain sibuk karena dia ingin melihat kemampuan asli pemuda itu. Dia mengatakan perlu menemui presiden asosiasi. Sementara itu, pertarungan berlanjut dan Yu Chan Sik menonton semuanya dengan jijik, memikirkan betapa lemahnya para pemula. Meskipun mereka adalah hunter, dia mengamati bahwa tidak peduli berapa banyak pertarungan berlalu, semua yang muncul hanyalah orang-orang mediocre. Karena itu, pahlawan kita bertanya-tanya apa yang sebenarnya mereka ajarkan di akademi tersebut. Tiba-tiba, suasana arena berubah total. Penjaga keamanan berkomentar bahwa petarung berikutnya cantik dan mereka akhirnya akan melihat sesuatu yang bagus. Final yang ditunggu-tunggu diumumkan, dan kandidat Han Sang-ah memasuki arena untuk menghadapi Super Rookie misterius tersebut. Yu Chan Sik mengamatinya dan berkomentar bahwa dia setidaknya berbeda dari yang lain. Dia memperhatikan bahwa gadis itu telah mengumpulkan jumlah mana terbesar di antara semua orang yang dia lihat hari itu. Han Sang-ah memelototinya dan berkata bahwa Yu Chan tidak punya apa-apa dan keberuntungannya berakhir di sini. Tapi protagonis kita hanya mengejek, bertanya apakah mereka juga mengajarkan kalimat-kalimat klise di akademi.
Sang kandidat menghunus pedangnya dan mengatakan tidak masalah karena Yu Chan tampaknya tidak memiliki kemampuan unik dan hanya menggunakan tinju. Dengan mata yang bersinar karena kilat, dia memperingatkannya untuk tidak berharap dia akan mengalah. Yu Chan berterima kasih dengan canggung dan berpikir bahwa dia sebenarnya memiliki kekuatan unik, tetapi tidak menggunakannya agar tidak melukai semua orang di sana. Begitu sinyal mulai berbunyi, gadis itu menyerbu maju dengan kecepatan tinggi. Terbungkus dalam aura listrik, dia mencengkeram pedangnya erat-erat, memusatkan semua energi petir ke senjatanya. Mata protagonis kita melebar karena terkejut melihat kekuatan yang datang ke arahnya. Gadis itu melepaskan tebasan pedang secepat kilat yang menerangi seluruh arena. Namun, dia ditinggalkan dengan ekspresi tidak percaya. Dalam gerakan yang mengesankan, Yu Chan melompat melewati serangan itu dan mendarat tepat di belakangnya. Han Sang-ah benar-benar terkejut dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa menghindari kilat hanya dengan melompat. Pahlawan kita menganggap tekniknya menarik dan menganalisis bahwa dia menggunakan arus magnet pada sarung dan bilah pedang untuk menciptakan efek meriam listrik. Dia memuji keterampilannya tetapi mengatakan bahwa dia melupakan hal terpenting. Dia terlalu terobsesi menyerang dengan cepat hingga lupa berpikir. Kesalahannya adalah menciptakan jalur magnet di udara untuk mempercepat pedangnya, yang justru membuat arah serangannya mudah ditebak. Yu Chan Esika tersenyum dan berkata bahwa tidak peduli seberapa cepat atau kuat pukulannya, siapa yang cukup bodoh untuk membiarkan diri mereka terkena serangan dengan jalur yang begitu jelas. Han Sang-ah marah dan menyerang lagi dengan pedang listrik. Pahlawan kita menghindar dengan mudah dan mengejek kecerdasannya. Karena semakin marah, gadis itu mengumpulkan mana dalam jumlah besar dan melepaskan ledakan energi listrik raksasa yang menghancurkan sebagian arena. Yu Chan Esika menghindar dan berpikir bahwa gadis itu berlebihan dalam mengumpulkan mana secara paksa, yang bisa melukai tubuhnya sendiri. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan gadis itu dan berkata bahwa pertarungan berakhir di sini. Dengan senyum percaya diri, dia menyuruhnya mengangkat tangan kiri jika pukulannya terasa sakit. Dia mendaratkan pukulan kuat tepat di perutnya, membuat gadis itu sesak napas dan lumpuh sesaat karena rasa sakit. Protagonis kita tidak membuang waktu dan menyiapkan serangan berikutnya. Dia memberikan pukulan langsung yang tepat sasaran, dan sebagai penutup, dia menghantamnya dengan tendangan kuat ke samping tubuhnya. Tendangan itu membuat si gadis pingsan dengan mata terbelalak, lalu jatuh ke tanah. Di bangku penonton, kandidat lain tidak percaya bahwa siswa terbaik akademi dikalahkan begitu telak. Protagonis kita merenung bahwa gadis itu lebih baik dari yang lain tetapi pingsan karena terlalu mengandalkan mana dan mengabaikan latihan fisik. Saat dia hendak pergi, dia menyadari sesuatu. Gadis itu mengangkat tangannya dengan susah payah. Yu Chan teringat apa yang dikatakannya sebelum pertarungan dan terkejut bahwa gadis itu benar-benar mengangkat tangannya hanya karena dia menyuruhnya. Tim medis pun memasuki arena untuk merawat petarung yang jatuh tersebut. Tiba-tiba, penyiar menerima informasi baru melalui ERPC-nya dan tampak sangat terkejut. Ia kemudian mengumumkan kepada semua orang bahwa jadwal turnamen telah berubah. Narator meminta Yu Chen-sik untuk beristirahat sejenak, membuat protagonis kita bingung dan bertanya-tanya bukankah seharusnya turnamen sudah berakhir. Kemudian terungkap bahwa dalam beberapa saat lagi akan ada pertandingan khusus antara dirinya dengan seorang hunter profesional, yang membuat pemuda itu tercengang. Penjaga keamanan berkacamata hitam menyadari bahwa pertandingan ini hanya mungkin terjadi berkat izin khusus dari Presiden Asosiasi dan menyimpulkan bahwa pada akhirnya beliau benar-benar melakukan apa yang diinginkannya. Yu Chen-sik memperhatikan gambar lawannya muncul di monitor yang hanya bisa dilihat oleh penonton. Dari reaksi kerumunan, ia menyimpulkan bahwa lawan tersebut pastilah seorang hunter yang sangat hebat. Protagonis kita memahami bahwa pertandingan khusus ini bertujuan untuk menguji kemampuannya, dan ia berpikir bahwa keadaan di bumi ternyata sama saja dengan di dunia lain. Tiba-tiba, sebuah pedang raksasa tertancap di lantai arena dan sebuah suara bertanya apakah dia adalah Yu Chen-sik. Sosok tersebut meminta maaf karena muncul secara tiba-tiba, namun menjelaskan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan kemampuannya secara langsung. Lawan tersebut akhirnya menampakkan diri, dan dia tidak lain adalah Li Uen dari Guild Janabi. Ia mengatakan bahwa panggung ini tampaknya terlalu kecil untuk Yu Chen-sik selama ini dan mengajaknya bertarung. Sang hunter berkata ia boleh menolak jika mau, namun pahlawan kita terkejut saat mengingat bahwa wanita itu adalah hunter terkuat ke-10 di dunia. Pemuda itu menyadari bahwa aura Li Uen tidak main-main. Dengan kondisi tubuhnya saat ini, akan sulit untuk menghadapinya bahkan dengan tombak sekalipun. Meski begitu, senyum percaya diri muncul di wajah sang protagonis. Ia menerima tantangan tersebut dan meminta untuk segera memulai, yang membuat narator benar-benar terkejut. Yu Chen-sik menyatakan bahwa sejujurnya ia belum menghabiskan banyak energi, dan Li Uen menyebutnya pemberani. Saat Han Sang-yi dibawa keluar dari arena, pemuda itu berpikir bahwa karena ia harus bertarung juga, ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan hasil maksimal dalam turnamen. Ia menyadari bahwa Li Uen adalah lawan yang sempurna untuk tujuan tersebut dan memungut tombak yang ada di tanah. Dengan senjata di tangan, ia bersiap bertarung dan berpikir apakah ini saatnya untuk meningkatkan nilai jualnya sedikit. Di tribun, para pengawal Li Uen panik melihat situasi tersebut. Pria berkacamata hitam tampak tegang dan khawatir dengan apa yang akan terjadi. Pertarungan dimulai dengan serangan dahsyat dari Li Uen yang mengerahkan seluruh kekuatannya. Protagonis kita berhasil menahan serangan itu dengan tombaknya,
tetapi kekuatan dampaknya begitu besar hingga ia nyaris tidak bisa bertahan. Yu Chensik terkesan dengan kekuatannya dan heran bagaimana seorang wanita bisa memiliki tenaga sebesar itu. Pertukaran serangan di antara keduanya menjadi semakin sengit. Sang protagonis sempat mendaratkan tendangan yang membuat Li Yuan mundur. Namun, pemuda itu menyadari bahwa kecepatannya telah menurun drastis sejak awal pertarungan. Ia merasa frustrasi karena meskipun ia bisa melihat banyak celah dalam pertahanan lawan, tubuhnya saat ini tidak memiliki kekuatan fisik yang cukup untuk memanfaatkannya. Wanita berambut panjang itu berkata ia mengira pemuda itu akan melakukan pemanasan, tetapi ia tampak sudah kelelahan. Li Yuan mengungkapkan bahwa ia tidak menyangka Yu Chensik bisa bertahan selama 30 menit. Ia mulai berjalan perlahan ke arahnya, menyandarkan pedangnya ke tanah, dan berkata akan membiarkannya beristirahat sekarang. Pahlawan kita berpikir bahwa mana yang berhasil ia kumpulkan hampir habis, dan atmosfer di tempat itu sama sekali tidak membantu. Meski kelelahan, ia menarik napas dalam-dalam dan bersiap. Menghadapi situasi mendesak ini, ia memutuskan untuk menggunakan teknik yang sebenarnya tidak ingin ia keluarkan. Dengan tatapan penuh tekad, ia bersiap menggunakan kemampuan terkuatnya, Paradosical Phantom Flame, api hantu paradoks. Li Yuan menyadari perubahan atmosfer yang tiba-tiba dan terkejut dengan tekanan yang ia rasakan. Dengan itu, pertarungan kembali berlanjut dan Li menyerang lebih dulu dengan pedang raksasanya, menghantam sang protagonis hingga terlempar jauh oleh dahsyatnya benturan. Seluruh arena bergetar hebat, dan sang hunter menyaksikan pemuda itu terlempar ke sisi lain medan pertempuran. Ia kebingungan, karena ia yakin pukulannya barusan mustahil untuk dihindari. Namun, yang mengejutkannya, Yu Chensik justru berdiri kembali, tubuhnya diselimuti api hitam dan biru. Wanita berambut panjang itu bertanya heran, apa sebenarnya itu? Sang pahlawan lalu mengungkapkan nama kemampuannya, Paradosical Phantom Flame. Ia menjelaskan bahwa inilah spesialisasinya, kekuatan yang ia gunakan tanpa henti hingga kembali ke bumi, dan kemampuan yang paling ia percayai. Tidak seperti api biasa, api hitam ini tidak membakar materi fisik, itulah sebabnya pakaiannya tetap utuh. Sebaliknya, api tersebut menggunakan konsep abstrak sebagai bahan bakar. Namun, dengan kekuatannya saat ini, ia belum mampu membakar konsep yang terlalu kompleks. Dan konsep yang akan ia bakar sekarang berasal dari dirinya sendiri. Ia langsung melesat ke arah lawannya dengan kecepatan luar biasa. Li benar-benar terkejut dan menyadari bahwa pemuda itu tiba-tiba menjadi jauh lebih cepat. Yu Chensik melompat ke udara, siap menyerang, lalu mengungkapkan bahwa ia sedang membakar rasa lelahnya sendiri. Sang hunter terkejut dan bertanya-tanya bagaimana mungkin ia bisa pulih dalam waktu sesingkat itu. Keduanya kembali bertabrakan dalam pertarungan berkecepatan tinggi yang menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Wanita berambut panjang itu menganalisis situasi dan menyadari bahwa kepadatan mana di udara terus berubah, meskipun tidak ada perubahan pada arena itu sendiri. Ia pun mulai mencurigai sesuatu. Terungkap bahwa sebagaimana api melepaskan panas, Phantom Flame justru melepaskan mana dengan cara membakar konsep abstrak. Pemuda itu menjelaskan bahwa ia menggunakan mana untuk menyalakan api tersebut, lalu api itu membakar kelelahan dirinya untuk menghasilkan mana yang lebih banyak. Dengan cara ini, terciptalah sebuah siklus energi yang secara teori tak terbatas. Dengan kata lain, spesialisasi sejatinya adalah pertarungan adu ketahanan, di mana ia terus menempel pada lawannya tanpa pernah berhenti. Li Yun menghadapinya dengan ekspresi lelah dan bertanya apakah ia berniat terus bertarung selamanya. Sang pahlawan menyelesaikan ucapannya sambil tersenyum menantang, pakaiannya sudah robek di sana-sini, dan berkata bahwa ia tidak pernah melepaskan targetnya. Ia menyatakan bahwa dirinya masih bisa terus bertarung, lalu menggoda sang hunter dengan bertanya apakah ia menyukai orang yang gigih. Li Yun membalas dengan tatapan penuh amarah dan berkata bahwa ia paling membenci orang seperti itu. Dijelaskan bahwa sebagaimana kayu berubah menjadi abu, Phantom Flame juga meninggalkan residu. Dan ketika semua yang bisa dibakar telah habis, kemampuan itu pun ikut berakhir. Setelah 4 jam 17 menit pertarungan sengit, api sang pemuda akhirnya padam. Li berdiri di atasnya dan bertanya apakah ia ingin melanjutkan. Namun sang protagonis yang terkapar di tanah justru memohon agar ia dimaafkan. Dengan penyerahan diri sang kandidat, Hunter pun diumumkan sebagai pemenang besar dan memasukkan sebuah permen lollipop ke dalam sakunya. Di tribun penonton, para petugas keamanan langsung panik setelah mengenali permen tersebut. Wanita berambut panjang itu kemudian memberikan lollipop dan kartu namanya sebagai hadiah atas kerja kerasnya. Sang protagonis menerima kartu itu dan membaca bahwa Lee adalah partner Hunter dari tim 3 Monkey Lock. Sang Hunter tersenyum dan menyuruhnya menelepon agar mereka bisa membicarakan detailnya nanti, sementara narator mengumumkan akhir dari seleksi dan memanggilnya untuk upacara penghargaan. Pemuda itu bertanya-tanya apakah Monkey adalah sebuah agensi manajemen Hunter. Beberapa waktu kemudian, ia terlihat menikmati lollipop raksasa yang ia menangkan sebagai hadiah. Sesampainya di rumah, Yu Chensik terkagum-kagum dengan teknologi lisensi Hunter di ponselnya dan teringat bahwa pada masanya dulu semuanya masih berbasis kertas. Saat menjelajahi berbagai fungsi aplikasi tersebut, ia menyadari bahwa aplikasi itu memiliki segalanya, namun tiba-tiba seseorang memanggil namanya. Seorang pria bertubuh besar dan sangat berotot muncul di hadapannya, memujinya dan berkata bahwa ia jauh lebih tampan secara langsung dibandingkan di kamera.
Sang pahlawan terkesan dengan tinggi badan pria itu dan bertanya siapa dirinya. Pria tersebut menyerahkan kartu nama, dan pemuda itu membaca bahwa ia adalah Yunong Hian, partner hunter dari Guild Grand Purity, yang kemudian mengundangnya untuk bergabung dengan timnya. Yunong Hian meyakinkannya bahwa dengan pengalaman yang akan ia dapatkan, ia pasti akan menonjol. Namun sang protagonis hanya menatapnya dengan penuh kecurigaan. Saat itu, ingatan tentang Li Yun terlintas di benaknya, dan kini ia mendapati dirinya memegang dua tawaran sekaligus. Ia pun berkata bahwa dirinya sudah memiliki komitmen dan butuh waktu untuk berpikir sebelum memberikan jawaban. Pria besar itu tertawa dan bertanya apakah ia mengira akan dipaksa memberikan jawaban saat itu juga. Namun suasana berubah drastis ketika pria itu mencengkeram bahu sang protagonis dengan kekuatan mengejutkan. Dengan senyum mengintimidasi, ia mendekatkan wajahnya dan menyarankan agar sang pemuda memilih dengan sangat hati-hati. Setelah itu, pria tersebut berpamitan singkat dan pergi, meninggalkan sang protagonis dalam pikiran yang kalut. Menghadapi sikap mengancam tersebut, pemuda itu menyimpulkan bahwa lebih baik ia melewatkan tawaran dari Grand Purity. Ia pun mengambil ponselnya dan menelepon Li Yun. Saat panggilannya diangkat, ia bertanya di mana ia harus pergi. Sang hunter menjawab bahwa ia berada di sebuah tempat bernama Tehut, di lantai 2 gedung asosiasi, dan akan mengirimkan lokasinya. Nama tempat itu terdengar aneh baginya, tetapi ia segera tiba di sana. Begitu masuk, ia disambut oleh seorang pelayan yang super antusias. Tak lama kemudian, Li Yun melihatnya dan mengajaknya duduk, mengatakan bahwa ia datang dengan cepat. Saat duduk, sang pemuda berkomentar tentang nama kafe yang unik, dan wanita berambut panjang itu bertanya apakah terjadi sesuatu. Ia lalu menceritakan bahwa seorang pria bertubuh besar mencoba merekrutnya ke dalam sebuah guild. Li Yun langsung tahu bahwa yang ia maksud adalah Yunong Hian dari Grand Purity dan menjelaskan bahwa karena ia sendiri sudah menunjukkan ketertarikan, guild lain bahkan tidak akan berani mencoba merekrutnya. Sang pemuda terkejut dan bertanya apakah hal yang sama juga berlaku untuk Guild Monkey. Namun yang mengejutkannya, sang hunter dengan santai menjawab bahwa ia tidak berniat merekrutnya. Pemuda itu pun kebingungan mengenai alasan pertemuan mereka. Li Yun kemudian menyarankan agar ia bekerja sebagai freelancer. Sang protagonis mempertimbangkan ide itu dan bertanya apakah ia tidak perlu bergabung dengan sebuah guild. Sang protagonis mempertimbangkan ide itu dan bertanya apakah ia tidak perlu bergabung dengan sebuah guild. Li menjelaskan bahwa Yunong Hian kemungkinan besar menawarkan posisi hunter junior, dan sang pemuda tidak memahami apa artinya. Ia lalu bertanya apa perbedaan antara hunter junior dan partner. Sang hunter teringat bahwa ia tidak lulus dari akademi, lalu mulai menjelaskan bahwa dalam sebuah guild, profesi hunter umumnya dibagi menjadi 3 tingkat, junior, senior, dan partner. Hunter junior dan senior bekerja seperti karyawan bergaji tetap dalam tim yang dipimpin oleh seorang partner hunter. Berbeda dengan yang lain, partner tidak menerima gaji tetap, melainkan memiliki saham dalam guild dan berbagi keuntungan layaknya pemilik bisnis. Sang protagonis membandingkan sistem ini dengan firma hukum, dan Li Yun mengonfirmasi bahwa pendiri guild pertama memang terinspirasi dari model tersebut. Ia melanjutkan bahwa sang pemuda tidak harus melalui tahap junior dan senior untuk menjadi partner. Yu Chan-sek pun memahami rencananya, jika ia menjadi terkenal dan meraih hasil yang bagus, maka guild-guild akan mendatanginya sendiri. Sang hunter membenarkan hal itu dan kembali menawarkan sepotong permen, membuatnya bertanya-tanya mengapa ia terus melakukannya. Meski begitu, pemuda itu masih khawatir karena tanpa pengalaman dan koneksi, akan sangat sulit mendapatkan pekerjaan bagus sebagai freelancer. Mendengar itu, Li Yun membuat proposal mengejutkan dan mengatakan bahwa ia akan mengatur semuanya untuknya, dan yang terbaik, gratis. Sang protagonis curiga dengan kebaikan sebesar itu dan tidak mengerti mengapa ia sampai sejauh ini membantunya. Akhirnya, Li Yun mengungkapkan rencana aslinya. Ia menjelaskan bahwa di masa depan, ketika sang pemuda telah terkenal dan menerima banyak tawaran dari guild, ia hanya perlu mengingat bahwa pernah ada sebuah tempat bernama Monkey. Dan pemuda itu menyadari bahwa wanita itu sedang membuatnya berutang budi padanya. Dengan itu, wanita berambut panjang tersebut menyerahkan sebuah amplop dan mengatakan bahwa pilihan untuk menerima atau menolak proposal itu sepenuhnya ada di tangannya. Sang protagonis bertanya apa isinya, dan dia mengungkapkan bahwa itu adalah permintaan dari kota Inyon terkait Pulau Jodongo, tempat di mana kegagalan penghapusan inti erosi 2 tahun lalu menciptakan zona berbahaya. Ia membaca dokumen itu dan bertanya apakah misinya hanya menghilangkan inti tersebut, tetapi sang hunter menjelaskan bahwa tugasnya adalah berpatroli di pulau itu dan melenyapkan inti tambahan apapun yang mungkin muncul. Saat membaca detail kontrak, Yu Chen-sek benar-benar terkejut melihat bahwa pekerjaan itu dimulai dalam 1 bulan, dengan uang muka 5 juta won dan tambahan 15 juta won setelah misi berhasil diselesaikan. Pahlawan kita melemparkan kertas-kertas itu ke meja dan mengeluh bahwa bayarannya terlalu kecil untuk pekerjaan yang mempertaruhkan nyawanya. Dengan senyum percaya diri, sang hunter menyarankannya untuk menjadi lebih kuat dan lebih terkenal jika dia tidak puas, karena pada saat itu dia akan memiliki lebih banyak uang daripada yang bisa ia habiskan. Lalu dia bertanya apa jawabannya. Pemuda itu menatapnya dengan ekspresi serius. Tanpa ragu, Yu Chen-sek menerima proposal tersebut dan mengatakan bahwa dia akan melakukan pekerjaan itu. Adegan kemudian berpindah ke sebuah jalan, di mana atasan Lee sedang menelepon dan bertanya tentang rekrutan baru itu, apakah dia benar-benar sebagus yang dikatakan.
Duduk di kursi belakang sebuah mobil mewah, wanita berambut gelap itu menjelaskan bahwa namanya adalah Yu Chan-sak, seorang warga sipil yang menghancurkan seluruh turnamen hanya dengan tangan kosong. Sang bos bertanya apakah dia hanya lumayan. Lee menjadi kesal mendengar pertanyaan itu dan mengatakan bahwa kata lumayan sama sekali tidak tepat. Dia tidak tahu seberapa terkesannya dia pada pria itu, karena Yu Chan mampu bertarung dengannya selama 4 jam penuh. Namun, sang bos tetap ragu dan bertanya apakah itu bukan karena dia membatasi kekuatannya selama pertarungan. Sambil menatap keluar jendela, sang hunter merenung bahwa bahkan dengan 10 tahun pengalamannya sebagai hunter di tempat-tempat paling berbahaya, dia tetap terkejut oleh daya tahan Yu Chan. Dia bahkan berpikir bahwa jika dia terlahir kembali, dia tidak akan pernah menemukan monster sepertinya lagi. Saat adegan menampilkan Pulau Jodongo, lokasi misi, sang bos melanjutkan percakapan dan menyampaikan kekhawatirannya. Meskipun semua pujian itu, dia mengingatkan bahwa misi di Jeodongdo secara khusus merekrut hunter yang berpengalaman dalam jenis misi tersebut. Karena itu, dia bertanya-tanya apakah Yu Chan-sek akan baik-baik saja sendirian di antara banyak veteran, meskipun kemampuannya luar biasa. Namun, Lee meyakinkannya dengan penuh kepercayaan diri bahwa dia tidak perlu khawatir. Dia mengungkapkan bahwa dia memasangkan Yu Chan dengan seseorang yang dapat diandalkan, dan adegan menampilkan Han Shah bersama hunter lain. Sang bos pun tampak menerima keputusannya. Bos kemudian mengajukan pertanyaan yang menarik, apa yang akan terjadi jika Yu Chan-sek mencapai level kekuatannya? Sang hunter menjawab bahwa dia mungkin tidak akan menyukai jawabannya. Dengan wajah serius, dia menyatakan bahwa jika pemuda itu mencapai level kekuatannya, dia bahkan akan mampu mengambil nyawanya. Adegan kemudian berfokus pada sang protagonis dengan tombak di punggungnya, siap untuk perjalanan berikutnya. Sebulan sebelum misi, seorang kurir membawa paket berat sambil bertanya-tanya apa sebenarnya yang dipesan orang ini. Ia menekan bel apartemen sambil mengeluh tentang berat paket tersebut. Kurir itu lalu mengecek nomor apartemen dan bertanya-tanya apa isi paket berikutnya dalam daftar. Di dalam, sang protagonis bertanya-tanya apakah paket itu akhirnya tiba. Saat membuka pintu, dia dihadapkan pada sebuah kotak raksasa dan terkejut melihat ukurannya. Dengan bunyi klik, dia membuka kunci kotak itu dan bersiap melihat isinya. Matanya berbinar penuh kegembiraan saat melihat apa yang ada di dalamnya. Dari dalam kotak, dia mengeluarkan tombak baru dan berkata bahwa itu akan sangat cocok untuk pekerjaannya. Lalu dia mengambil sebuah eliksir, obat darurat dengan mana terkondensasi yang umum digunakan para hunter. Dijelaskan bahwa proses normal penggunaan mana seperti menarik air dari alat penyaring, dan eliksir mempercepat proses tersebut. Namun, sang protagonis menggunakan mana dengan cara yang berbeda. Dia melewati tahap penyimpanan dan langsung menyerap serta menggunakan energi dari udara. Keuntungan besar dari metode ini adalah tidak adanya batas penggunaan, karena dia menarik mana langsung dari lingkungan sekitarnya. Selain itu, saat mana mengalir melalui tubuhnya, pembuluh darahnya secara bertahap menjadi lebih kuat, memungkinkan dirinya menangani energi yang lebih besar. Namun, ada kekurangannya. Sampai pembuluhnya berkembang sepenuhnya, jumlah mana yang bisa digunakan tetap terbatas. Dan karena dia tidak bisa menunggu, dia memutuskan untuk menimbun sedikit mana terlebih dahulu dengan eliksir itu. Dengan botol di tangannya, sang pahlawan yakin bahwa dengan berlatih selama 1 bulan, dia akan cukup kuat untuk menjalani misi tersebut. Sebulan kemudian, dia akhirnya tiba di Pulau Jaidongo di kota Inian, siap memulai pekerjaannya. Di lokasi, dia bergabung dengan antrean panjang para hunter lain yang juga dipanggil untuk misi ini. Saat gilirannya tiba, dia menunjukkan kode QR di ponselnya untuk mengonfirmasi identitas. Salah satu penyelenggara memverifikasi datanya dan menugaskannya ke tim 8. Dia menuju area yang ditunjuk dengan papan darurat yang menunjukkan nomor timnya. Di sana, dia menemukan para hunter lain yang sedang membicarakan bayaran misi, sementara dirinya hanya mengamati dalam diam. Tiba-tiba, seseorang memanggil namanya. Dia berbalik dengan terkejut dan melihat siapa itu, Han Shah, mantan lawannya. Dia memperhatikan bahwa rambutnya kini jauh lebih tenang. Tetapi gadis itu menjelaskan bahwa sebelumnya itu hanya efek statis dari kemampuannya. Gadis itu mengungkapkan bahwa mereka berada di tim yang sama dan menyarankan agar mereka bekerja sama. Namun, pemuda itu memotong ucapannya dan bertanya mengapa dia harus melakukannya. Dia menjawab bahwa Yu Chan lebih kuat dan dia bisa belajar banyak darinya. Sang protagonis bercanda bahwa bahunya hampir copot karena terlalu banyak latihan. Namun, Yu Chan-sek menegurnya dengan serius, mengatakan bahwa dislokasi kronis itu berbahaya dan dia harus lebih menjaga tubuhnya. Gadis itu pun berpikir bahwa dia tidak bisa diajak bercanda. Di tengah percakapan, sebuah suara berwibawa menyela dan memerintahkan semua orang untuk fokus pada misi. Pemimpin tim mengumpulkan semua anggota dan mengumumkan bahwa karena semua sudah hadir, mereka akan memulai pengarahan misi. Dia menyebutkan bahwa karena ada hunter yang baru pertama kali ikut, dia akan menjelaskan beberapa istilah, dan sang protagonis bertanya-tanya apakah itu ditujukan kepadanya. Pria itu menjelaskan bahwa zona korupsi diklasifikasikan menjadi 4 tingkat, dengan tingkat 1 sebagai yang paling berbahaya. Zona pertama yang muncul di suatu area ditetapkan sebagai alfa. Dia memberitahu bahwa zona alfa saat ini di pulau tersebut berada di sebuah gereja di bagian paling utara Ensri. Untuk saat ini zona itu belum diklasifikasikan,
Tetapi karena zona-zona ini menguat seiring waktu, mereka harus menghindari mendekatinya. Misi mereka adalah berpatroli di ujung Giadommayan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan zona korupsi baru yang mungkin terbentuk. Dua hunter dari tim itu bergumam satu sama lain, mengeluhkan harus menjalankan misi eliminasi bersama para pemula. Adegan berpindah ke kedatangan tim di Pulau Geodongo. Saat semua orang mengamati lanskap dari kejauhan, sang protagonis merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya dan berkomentar bahwa perasaan itu begitu kuat hingga darahnya terasa membeku. Dia mengira yang lain bereaksi berlebihan dan berjalan ke arah kelompok dengan santai. Salah satu hunter mengeluarkan alat komunikasi dari sakunya dan bersiap menerima instruksi terakhir. Penyelenggara memberitahu bahwa situasi di pulau tersebut sedang dipantau oleh pusat komando dan mereka harus menghubungi jika membutuhkan bantuan. Setelah mengucapkan semoga berhasil, tim pun ditinggalkan untuk memulai misi mereka. Salah satu hunter veteran memimpin dan mulai merencanakan patroli, menyarankan agar mereka bisa mencakup kedua area. Seminggu kemudian, seorang hunter berkacamata menoleh ke rekannya dengan ekspresi ragu. Dengan peta di ponselnya, sang protagonis menyarankan agar mereka mendirikan markas di Huagaza dan beroperasi dari sana. Pada saat itu, salah satu pemburu veteran menghadangnya dan bertanya siapa dirinya, karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya, sekaligus mempertanyakan mengapa dia memilih Huagaza. Sang protagonis menjelaskan dengan tenang bahwa dari Huagaza, Yupri bisa terlihat dengan jelas. Dan dari puncak gunung, Giadommayan juga tampak jelas. Selain itu, ada reruntuhan kuil yang bisa dijadikan tempat berlindung. Namun, pemburu berkacamata dan rekannya tidak setuju. Mereka mengatakan ada tempat yang lebih dekat untuk bermalam dan khawatir jika mereka dikepung di atas gunung. Seorang Rocky menganggap itu berlebihan karena mereka tidak sedang menghadapi ribuan musuh. Pemburu veteran terus menolak dan menyatakan tidak mau mengikuti perintah pemburu yang belum berpengalaman. Hal ini membuat sang protagonis frustrasi, karena menurutnya selalu ada orang seperti ini dimanapun. Akhirnya, Euchan menyarankan agar mereka berpisah dan bertindak secara independen untuk mengakhiri kebuntuan. Dengan keputusan itu, kelompok pun terpecah dan masing-masing pergi ke arah mereka sendiri. Dari sana, sang protagonis melanjutkan perjalanan menembus hutan ditemani Han dan satu pemburu lain yang memutuskan ikut bersama mereka. Pemburu veteran yang tertinggal memperhatikan ketiganya dan berpikir bahwa ia sudah menduga Han akan ikut, tetapi ia terkejut melihat pemburu lain yang memiliki mana sedikit lebih besar darinya. Sang protagonis menoleh ke rekan barunya dan memastikan namanya Kim Min-jae, lalu bertanya mengapa ia memutuskan untuk ikut. Kim Min-jae mengungkapkan bahwa ia khawatir meninggalkan dua Rocky sendirian dalam misi pertama mereka. Yu Chen berterima kasih atas kepeduliannya dan berpikir bahwa setidaknya ada satu orang yang pantas di dalam tim. Tiba-tiba, sang protagonis merasakan sesuatu yang aneh di udara, dan sorot matanya langsung menjadi waspada. Ia mendadak berhenti berjalan, membuat kedua rekannya terkejut. Ia mengangkat tangannya dan meminta mereka menunggu sebentar, membuat mereka semakin bingung. Yu Chan Sik kemudian memberi isyarat diam dan berbisik agar mereka memperhatikan dengan saksama di balik sebuah batu besar di dekat sana. Kim Min-jae menuruti dan mengintip dari balik batu itu, lalu terkejut setengah mati oleh apa yang ia lihat. Di sana, mereka melihat sekumpulan monster mengerikan berkumpul di sebuah area terbuka di dalam hutan. Kim Min-jae ketakutan melihat jumlah monster tersebut dan mengatakan ada setidaknya 50 ekor, serta menyarankan agar mereka memutar arah untuk menghindari pertarungan. Namun, sang protagonis memintanya untuk tenang dan bertanya tentang kemampuan bawaannya, membuat pemuda itu terkejut dengan gagasan melawan semuanya. Euchan Sik mengatakan bahwa wajar bagi seorang pemburu untuk melawan korupsi dan kembali menanyakan kemampuannya dengan tatapan serius. Dengan gugup, Kim Min-jae menjawab bahwa kekuatannya adalah api dan teknik yang paling ia kuasai adalah bola api. Dengan itu, sang protagonis memerintahkannya untuk melancarkan serangan pertama saat ia memberi sinyal, membuat Kim Min-jae benar-benar ketakutan mendengar perintah tersebut. Han Sang lalu bertanya apa yang harus ia lakukan, dan pemuda itu menjadi semakin putus asa ketika menyadari bahwa bahkan dia pun bersedia mengikuti rencana gila ini. Ia menyebut rencana itu sembrono karena hanya 3 orang melawan 50 monster, apalagi ini adalah misi pertama mereka. Kim Min-jae menyarankan untuk memanggil pemburu lain lewat radio, tetapi sang protagonis memotong ucapannya dan mengatakan bahwa mereka tidak akan tiba tepat waktu. Yu Chan Sik menjelaskan bahwa kelompok mereka datang langsung dari Hagisa, sementara pemburu lain sedang berpatroli di pesisir, sehingga mereka terlalu jauh untuk membantu. Selain itu, tidak ada jaminan mereka akan datang, dan jika mereka menunggu, para monster bisa berpencar dan menjadi ancaman bagi orang lain. Dihadapkan pada logika tersebut, Kim Min-jae menyadari bahwa sang protagonis benar. Ia teringat pertengkaran sebelumnya dan menyimpulkan bahwa meskipun mereka memanggil bantuan, para pemburu lain kemungkinan besar tidak akan segera datang. Sang protagonis menyimpulkan bahwa mereka harus menangani situasi ini sekarang juga. Karena berada dalam posisi tidak menguntungkan, strategi terbaik adalah penyergapan. Tanpa membuang waktu, ia menggambar rencana di tanah dan menginstruksikan Kim Min-jae untuk menyerang bagian tengah dengan bola api, sementara ia sendiri akan menangani sisi-sisinya. Kim Min-jae terkesan dengan rencana yang begitu presisi dan bertanya-tanya bagaimana seseorang yang sedang menjalani misi pertamanya bisa memiliki pengalaman seolah-olah telah melakukannya berkali-kali. Para monster tetap lengah di perkemahan mereka, tidak menyadari jebakan yang akan segera dilancarkan. Dengan sinyal dari Yu Chan Sik,
Kim Min-jae meluncurkan bola api dengan seluruh kekuatannya ke arah kelompok monster. Sesaat kemudian, ledakan besar menghantam bagian tengah kawanan tersebut, menyebabkan kerusakan besar dan kekacauan. Beberapa monster langsung dilalap api, namun banyak yang masih bertahan dari serangan awal. Kim Min-jae memperingatkan bahwa ia membutuhkan waktu untuk menyiapkan mantra berikutnya, dan sang protagonis memintanya untuk menyerang lagi begitu siap. Pemuda itu mengangguk dengan penuh tekad dan mulai mengumpulkan mana di tinjunya untuk tembakan berikutnya. Sementara itu, Yuchan SIK dengan cepat maju ke arah monster yang tersisa untuk melanjutkan rencana. Ia berpikir bahwa demi efisiensi tempur maksimal, pembagian tugas adalah hal yang mutlak. Salah satu monster yang tersisa menyadari pendekatannya dan bersiap menyerangnya dengan cakar. Sang protagonis menjelaskan bahwa sampai bola api berikutnya siap, tugasnya adalah menangani monster lain dan menjauhkan mereka dari Kim Min-jae. Meski bertarung dengan sangat terampil, ia mengakui dalam hati bahwa ia tidak bisa menghentikan begitu banyak musuh sendirian. Dan itulah alasan mengapa pembagian peran sangat penting bagi keberhasilan penyergapan ini. Pada saat yang sama, Han Sang bersiap bertindak dan meletakkan tangannya di gagang pedangnya. Ia kemudian melepaskan serangan listrik yang kuat, menghantam para monster dan menjalankan bagiannya dalam rencana. Han Sang bersiap bertarung dengan ekspresi fokus di wajahnya. Pada saat itu, Kim Min-jae berteriak bahwa bola apinya sudah siap. Dengan senyum percaya diri, sang protagonis menyuruhnya menembak tanpa khawatir karena ia akan menghindar sendiri. Pemuda itu pun meluncurkan proyektil api dengan segenap tenaganya. Ledakan raksasa terjadi di tengah hutan, memusnahkan sebagian besar musuh yang tersisa. Tak lama kemudian, sang protagonis menggenggam erat gagang tombaknya dengan tatapan dingin dan memerintahkan rekan-rekannya untuk menghabisi dua monster terakhir. Asap pertempuran mulai menghilang, memperlihatkan medan pertempuran. Tombak sang protagonis tertancap di tanah di samping tubuh para monster. Yuchan SIK lalu berbalik, punggungnya penuh goresan. Melihat hasil pertempuran, ia memberi selamat kepada rekan-rekannya atas kerja keras dan kemenangan mereka. Tiba-tiba, Kim Min-jae mengarahkan sebuah benda aneh ke arahnya, membuat sang protagonis benar-benar bingung. Alat itu terlihat seperti pistol paku atau stapler industri. Ternyata, Kim Min-jae sedang menanamkan sebuah microchip ke dalam tubuh monster agar seorang scrapper bisa datang menjemputnya nanti. Kim Min-jae tersenyum canggung dan meminta sang protagonis untuk mundur sedikit, sambil berkata bahwa tadi ia sempat mengira dirinya akan ditembak. Sang protagonis penasaran dan bertanya apa itu scrapper. Kim Min-jae menjelaskan bahwa bagi para pemburu, sulit untuk mengumpulkan hasil sampingan monster karena ukurannya besar dan berat. Karena itu, mereka menanamkan chip agar setelah misi selesai, para scrapper datang dan mengumpulkan semua yang bernilai. Barang-barang tersebut kemudian dinilai dan dijual, lalu keuntungannya dibagi. Setelah scrapper mengambil komisi mereka, sisa uangnya diberikan kepada keluarga pemburu. Yuchan SIK dengan curiga bertanya apakah orang-orang itu bisa dipercaya, dan Kim Min-jae menjawab, itulah sebabnya penting untuk menemukan scrapper yang bagus dan membuat kontrak. Kim Min-jae lalu mengganti topik dan memuji sang Rokye, mengatakan bahwa itu luar biasa dan ia tak pernah membayangkan mereka bisa mengalahkan 50 monster. Namun, tiba-tiba sesuatu di dalam hutan menarik perhatian mereka. Sesaat kemudian, sebuah makhluk raksasa dan sangat kuat muncul entah dari mana dan menyerang kelompok itu dengan kekuatan yang luar biasa. Akibat hantaman tersebut, Kim Min-jae terlempar ke tanah, dan sang protagonis segera berlari menghampirinya sambil bertanya apakah dia baik-baik saja. Pemuda itu bangkit dengan susah payah dan bertanya apa sebenarnya yang sedang terjadi sekarang. Saat dua orang lainnya bersiap untuk bertarung, sebuah senyuman mengerikan penuh gigi tajam muncul dari kegelapan, menyingkap kehadiran musuh baru. Sang protagonis mengamati makhluk itu dengan tatapan serius dan analitis, dan sesosok monster raksasa bertanduk merah muncul di hadapan mereka. Yu Chansi pun menyimpulkan bahwa itu pasti Mid Boss. Menghadapi situasi ini, ia mengumpat pelan, menyadari bahwa keadaan telah menjadi jauh lebih rumit. Makhluk itu melepaskan tawa yang mengerikan, dan sang pahlawan bertanya-tanya apakah ini adalah pemimpin dari kelompok yang baru saja mereka kalahkan. Ia menyadari bahwa kekuatan sihir monster itu jauh melampaui yang lain, lalu berteriak kepada rekan-rekannya agar tidak ikut campur, karena jika makhluk itu berhasil melewatinya, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Han Sangi dan Kim Min merasa khawatir, dan pemuda itu menyarankan agar mereka bertarung bersama untuk membeli waktu lalu mundur agar bisa melaporkan situasi. Namun sang protagonis berteriak dengan marah agar mereka berhenti bicara dan segera mundur, bahkan bertanya apakah mereka ingin pulang dalam kantong mayat. Mendengar itu, keduanya langsung membeku ketakutan akibat reaksinya yang meledak-ledak. Ia kemudian menjelaskan bahwa justru lebih baik jika ia menanganinya sendiri, karena dengan begitu ia bisa menggunakan api bayangan paradoks tanpa khawatir dan mengakhirinya secepat mungkin. Setelah itu, ia menghadapi makhluk tersebut dan menantangnya bertarung, sambil memaki dengan sebutan bajingan bermuka kelelawar. Pertarungan sengit pun dimulai di tengah hutan. Dari kejauhan, Han Sang bertanya apakah mereka tidak seharusnya membantu, karena Yu Chensek terlihat berada dalam bahaya. Namun Kim Min menjawab bahwa itu tidak perlu. Ia berkata bahwa meskipun terlihat seperti Yu Chensek sedang terdesak, kenyataannya ia belum terkena satu serangan pun. Han Sang melanjutkan pemikiran itu dan berkata bahwa bukan hanya itu. Ia menjelaskan bahwa jika dirinya berada di posisi Yu Chensek, hanya untuk menghindari serangan saja sudah sangat sulit,
tetapi sang protagonis justru menyerang dan menghindar secara bersamaan. Gadis itu memperhatikan bahwa setiap kali tombaknya melintas, api hitam pasti menempel pada tubuh musuh, dan ia bertanya-tanya apa sebenarnya api itu. Ia kemudian menyadari bahwa semakin banyak api itu menumpuk, pergerakan monster semakin melambat. Jadi ia menyimpulkan bahwa bahkan sejak awal, saat terlihat seolah Eu Chansey kesulitan, sebenarnya ia hanya sedang mempermainkan makhluk tersebut. Sang pemburu pun benar-benar terkejut dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar seorang Rokie seperti dirinya, dan bagaimana semua ini bisa terjadi. Beberapa saat kemudian, sang protagonis memanfaatkan kelambatan musuh untuk melancarkan serangan yang kuat dan menentukan. Dengan gerakan cepat dan tak terduga, ia berputar menghindari serangan monster, lalu melempar tombaknya sekuat tenaga ke udara, membuat kedua rekannya terperangah. Senjata itu melesat tinggi ke langit, membuat mereka bingung dengan apa yang sedang ia lakukan. Dengan melempar satu-satunya senjatanya, Kim Min berteriak panik agar ia berhati-hati karena makhluk itu sedang menerjang untuk menyerang. Monster itu pun berada tepat di depan wajah sang protagonis, siap melancarkan serangan terakhir. Namun, yang mengejutkan semua orang, tombak yang dilempar ke udara itu jatuh kembali dengan kecepatan tinggi dan menghantam kepala monster tepat sasaran, menghabisinya untuk selamanya. Sang protagonis mendekati tubuh monster yang roboh dan berkomentar bahwa makhluk itu masih bisa bergerak bahkan setelah seluruh kekuatan fisiknya terbakar habis. Dengan tatapan tegas, ia menyimpulkan bahwa ia memang harus mengakhirinya secara mutlak. Rekan-rekannya hanya bisa menatap dengan penuh keterkejutan atas apa yang baru saja terjadi. Kim Min tidak bisa mempercayainya dan bertanya-tanya bagaimana hal itu mungkin, karena tadi terlihat seperti Yu Chansey berada dalam posisi tidak menguntungkan, namun tiba-tiba monster itu sudah dikalahkan. Sang protagonis mendekati mereka dengan tombak di pundaknya dan memanggil Kim Min. Pemuda itu bertanya apakah normal bagi monster tingkat seperti itu untuk muncul di Pulau Jaong. Sang protagonis menjawab bahwa itu akan normal jika ini setidaknya merupakan zona erosi tingkat 3. Ia teringat pengarahan misi yang menyebutkan bahwa unit erosi alfa di pulau itu tidak terklasifikasi. Dari situ, ia menyimpulkan bahwa unit alfa tersebut pasti telah meningkat menjadi tingkat 3, membuat kedua rekannya semakin terkejut. Hansen mencoba membantah, tetapi sang protagonis memotong ucapannya dan menyuruhnya berpikir dengan tenang. Jika bukan tingkat 3, maka situasi saat ini tidak akan masuk akal. Kim Min panik dan berkata bahwa perbedaan antara tidak terklasifikasi dan tingkat 3 sangatlah besar. Jika itu benar, maka hampir tidak ada pemburu yang bisa keluar dari pulau ini dengan selamat. Ia pun meminta Yu Chansey untuk pergi menyelamatkan para pemburu lain, karena dengan kemampuannya, ia pasti bisa menangani situasi ini. Namun sang protagonis menolak usulan itu. Pemuda itu terkejut dan bertanya mengapa. Sang protagonis menjelaskan bahwa mustahil menyelamatkan semua pemburu seorang diri, karena ia juga memiliki batas. Ia menegaskan bahwa misi mereka bukan untuk menyelamatkan siapapun, melainkan untuk memusnahkan unit erosi, dan mustahil mengharapkan tidak ada korban dalam pekerjaan seperti ini. Han Sangi kemudian bertanya apa yang akan ia lakukan jika berada di posisi mereka. Sang protagonis tidak memahami pertanyaannya. Ia melanjutkan dan bertanya apakah ia tidak akan merasa itu tidak adil dan memohon untuk diselamatkan. Namun sang protagonis memotong ucapannya dan mengatakan bahwa mereka harus menolong dengan pola pikir bahwa orang-orang itu sudah tiada. Dengan ekspresi kelam, ia menjelaskan bahwa ia bukan tidak memahami emosi manusia, tetapi ia berbicara tentang hasil akhir. Ia teringat salah satu pengalaman masa lalunya dan berkata bahwa ada perpisahan yang tidak bisa dihindari di dunia ini. Dan apapun yang ia rasakan ketika menghadapi situasi seperti itu, ia akan menerima akhir hidupnya begitu saja. Karena itu, ia menasihati mereka agar tidak goyah dalam situasi tanpa harapan, dan menambahkan bahwa seseorang tidak akan bertahan hidup di dunia seperti ini dengan pola pikir semacam itu. Adegan pun berpindah ke reruntuhan kuil yang sebelumnya ia sebutkan. Sang protagonis masuk dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada ancaman. Ia lalu memberitahu bahwa tempat itu kosong tanpa jejak makhluk apapun, membuat rekan-rekannya lega. Eu-chan bertanya apakah ia melihat sesuatu, dan Kim Min menjawab bahwa terlalu gelap untuk melihat hal yang istimewa. Meski begitu, sang protagonis mengatakan bahwa sisi baiknya adalah ia bisa melihat posisi para pemburu lain berkat cahaya yang mereka gunakan. Ia berpikir bahwa cahaya akan mengungkap lokasi seseorang, dan itu bisa berbahaya. Tidak masalah jika yang datang hanya musuh lemah, tetapi jika sesuatu seperti bos sebelumnya muncul, maka keadaan akan menjadi rumit. Karena itu, ia memutuskan untuk mengirim pesan peringatan kepada semua pemburu, memberitahu kemungkinan bahwa unit alfa adalah tingkat 3 dan menyarankan agar mereka tidak menggunakan cahaya demi menghindari bahaya. Tak lama kemudian, Han Sang menggambar di tanah dan bertanya, jika inti unit erosi dimusnahkan, apakah semua makhluk akan menghilang? Sang protagonis mengonfirmasi bahwa ya, karena tanpa energi inti tersebut, zona erosi akan lenyap. Mendengar itu, ia berpikir bahwa solusinya sebenarnya sederhana. Ia hanya perlu memusnahkan unit erosi tersebut. Malam pun turun di pulau itu. Hangai tidur dengan tenang di dalam tempat perlindungan, dan Kim Min juga beristirahat di sampingnya. Sang protagonis kemudian memasang alat alarm di dekat mereka dan berpikir bahwa dengan peringatan jika ada monster mendekat, ia bisa pergi tanpa khawatir. Malam itu gelap dan sunyi. Sang pahlawan bergerak diam-diam menembus hutan dan berpikir bahwa adalah keputusan yang tepat untuk mengecek lokasi unit alfa saat pengarahan,
dan bahwa semuanya seharusnya berjalan lancar. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh dan berhenti berjalan. Ia mendengar suara ganjil dari dalam kegelapan. Saat itu, pemuda itu berpikir bahwa segalanya memang terlalu mulus untuk menjadi kenyataan. Sebuah makhluk aneh muncul di hadapannya, dan sang protagonis bersiap untuk bertarung, bertanya-tanya apakah itu monster yang sama seperti sebelumnya. Adegan pun beralih ke refleksi sang protagonis yang menghadapi makhluk itu dengan ekspresi serius, bertanya-tanya apakah itu wajah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sementara itu, di ruang situasi asosiasi pemburu, seorang operator melaporkan bahwa sinyal beberapa pemburu dari tim 5 telah menghilang. Operator lain melaporkan bahwa para monster bergerak secara terorganisir dan bahwa ada korban jiwa yang telah dikonfirmasi di tim 3. Sang supervisor pun menjadi putus asa, tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia menyatakan keadaan darurat dan memerintahkan agar jaringan komunikasi diaktifkan serta meminta bala bantuan dari para hunter di sekitar area. Di tengah kekacauan, seorang operator memperingatkan bahwa ada seseorang yang mendekati korps erosi Alpha, membuat sang supervisor terkejut. Ia langsung berteriak agar orang itu segera dihubungi dan diperintahkan untuk berhenti, sambil menanyakan siapa orang tersebut. Terungkap bahwa orang itu adalah Yu Chan-sik, dan sang supervisor mengingatnya sebagai orang pertama yang melaporkan peningkatan level core. Saat itu juga ia menyadari bahwa pemuda tersebut mungkin memiliki jawaban atas situasi ini, lalu memerintahkan agar terminalnya dihubungkan untuk memastikan apakah dia masih hidup. Begitu koneksi tersambung, mereka mendengar Yu Chan-sik mengumpat sambil bertarung melawan monster peringkat C yang ia kira akan lebih mudah dikalahkan. Ia terus mengeluhkan buruknya investigasi asosiasi, hingga para operator di ruang kendali bertanya-tanya apakah sebaiknya suara itu dibisukan. Namun, fakta bahwa dia masih hidup sudah cukup menjadi konfirmasi. Yu Chan menyadari bahwa para dosical Phantom Flame miliknya saat ini tidak cukup kuat untuk menghabisi musuh kuat dalam satu serangan. Karena itu, ia harus melemahkan musuh terlebih dahulu dengan api tersebut sebelum mengakhiri mereka menggunakan tombaknya. Masalahnya, monster yang sedang ia hadapi tidak berniat tumbang dengan mudah. Ia menyadari bahwa banyak mana telah ia habiskan saat melawan kelawar raksasa sebelumnya, sehingga kekuatannya jauh berkurang. Karena itu, ia menyimpulkan bahwa ia harus menemukan tempat di pulau tersebut untuk mengisi ulang mana, karena ia tidak bisa pergi begitu saja. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu di tengah hutan. Saat mendekat, ia menemukan sumber energi biru yang bercahaya dan berkata bahwa akhirnya ia menemukan apa yang ia butuhkan. Setelah mananya terisi kembali, ia menerjang ke dalam pertarungan dengan kecepatan luar biasa dan menantang monster itu untuk mengimbanginya jika mampu. Dengan senyum licik, ia berkata bahwa ia perlu mengecek sesuatu dan melangkah masuk ke dalam Erosion Core. Di ruang kendali, seorang operator melaporkan bahwa sinyal GPS telah hilang. Sang supervisor pun menyimpulkan bahwa Yu Chan-sik telah memasuki Core Alpha dan mengumpat pelan melihat situasi ini. Di dalam, sang protagonis mengamati lingkungan sekitar dan berkomentar bahwa tempat itu lebih bersih dari yang ia bayangkan. Ia teringat bahwa Core tingkat 3 dan Core tak terklasifikasi memang tidak menyebar secepat itu, lalu bertanya-tanya seberapa besar Core tingkat 1 dan 2. Tiba-tiba, ia melihat pergerakan aneh di rerumputan di depannya. Ia menyadari bahwa Erosion Core telah membersihkan batas wilayahnya, dan monster itu pun muncul, siap bertarung. Sang protagonis bertanya-tanya apakah ini saatnya mengakhiri semuanya, sambil berkata bahwa ia bukan tipe yang obsesif. Makhluk itu mengeluarkan raungan mengerikan dan menyerbu dengan seluruh amarahnya. Sang protagonis merenung bahwa salah satu kelemahan terbesar kemampuannya adalah api tersebut menyebar ke semua makhluk hidup di sekitarnya, kecuali dirinya sendiri. Jika api itu mencapai tingkat yang tak bisa ia kendalikan, bahkan sekutunya pun bisa terluka. Karena kelemahan itu, ia tak bisa menggunakan kekuatannya secara penuh di dekat orang lain. Namun monster tersebut menyerbu tanpa peduli. Phantom Flame menghantam makhluk itu dan mulai melahapnya dengan kekuatan yang luar biasa. Monster itu sepenuhnya diselimuti api ungu dan mulai terurai. Sang protagonis pun berpikir bahwa bertarung sendirian membuat kelemahan ini sama sekali tidak berarti. Dengan senyum percaya diri, ia berkata, pertunjukan yang sebenarnya dimulai sekarang. Energi biru mulai memancar dari dadanya dan menyebar ke seluruh tubuhnya, memperkuat meridiannya. Ia menjelaskan bahwa mana yang ia serap dari tempat tadi menyebar ke seluruh tubuhnya, melebarkan dan memperkuat meridian-meridiannya. Energi itu terus mengalir, dan ia berkomentar bahwa efisiensinya bahkan lebih baik dari yang ia perkirakan. Sementara itu, monster tersebut meraung kesakitan saat dilahap api ungu, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Tiba-tiba, gelombang energi biru menyebar ke seluruh area, dan sang protagonis memahami strategi musuh dengan senyum meremehkan. Ia menoleh dan melihat beberapa monster mendekat, lalu menyimpulkan bahwa makhluk tadi sempat memanggil bala bantuan sebelum mati. Dengan nada mengejek, ia berkata bahwa itu sia-sia, karena jumlah besar sudah tak berarti lagi. Aura gelap yang sangat kuat mulai memancar dari tubuhnya dan menyelimuti seluruh medan pertempuran. Ia merenung bahwa kini dirinya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, meski masih jauh dari kekuatannya di dunia lama. Ia pun bertanya-tanya di mana letak Erosion Core itu. Ia teringat perkataan Kim Min Jae bahwa Core adalah objek yang paling tererosi di dalam ruang tersebut. Sebuah cahaya merah pun menarik perhatiannya. Api pada sebuah obor tiba-tiba padam, dan ia bersiap menyerang.
Matanya bersinar dengan cahaya emas yang tajam saat ia memusatkan fokus pada target. Ia menerjang dengan tombaknya dalam gerakan cepat dan presisi, lalu menyadari bahwa musuh menunggu hingga apinya mereda sebelum menyerang, sebuah trik yang cerdas. Makhluk itu berkata bahwa Erosion Core berada di level yang berbeda dan bahwa sang protagonis sudah tamat. Namun, sang protagonis menganalisis situasi dan menyimpulkan bahwa dengan kekuatannya saat ini, ia bisa mengeksekusi combo 4 serangan. Ia pun maju dengan tombaknya dan melancarkan serangan pertama dengan seluruh kekuatannya. Serangan itu menghantam tepat sasaran saat monster mencoba bertahan dengan senjatanya. Dampaknya begitu besar hingga senjata monster itu mulai retak, disertai ledakan energi biru di titik benturan. Dengan tatapan fokus, sang protagonis menyebut nama tekniknya, Dual Moon Spear. Ia kemudian melancarkan serangkaian serangan cepat dan kuat yang menghantam musuh secara langsung. Monster itu benar-benar terkejut oleh kekuatan dan kecepatan serangan tersebut. Dijelaskan bahwa Dual Moon Spear menciptakan jejak biru yang mengikuti lintasan serangannya dan mengulanginya 4 kali. Dengan menyerang bersamaan dengan jejak itu, ia menciptakan teknik sederhana yang merantai 4 serangan. Dengan itu, ia melancarkan pukulan terakhir dengan presisi mematikan. Ia kemudian memperlihatkan variasi tekniknya dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika jejak biru itu menyerang dengan sedikit jeda. Teknik itu pun berubah menjadi tarian 2 tombak yang sulit dihindari, membuat monster itu benar-benar terkejut. Menghadapi serangan gabungan yang tertunda, makhluk itu tak mampu bereaksi tepat waktu. Sang protagonis menjelaskan bahwa dengan tekanan konstan seperti ini, musuh pada akhirnya pasti membuat kesalahan. Akhirnya, monster itu berlutut, sepenuhnya dikalahkan oleh teknik yang luar biasa tersebut. Dengan tatapan dingin, sang protagonis mendekat dan menyatakan bahwa pertarungan ini akhirnya berakhir. Dalam serangan terakhir, ia menghujani monster itu dengan rangkaian serangan dari segala arah. Makhluk itu dibombardir oleh energi biru hingga benar-benar tak bisa bergerak. Tubuhnya mulai terurai, dan sang protagonis berkomentar bahwa ia mengira makhluk itu akan menghilang begitu saja. Namun, ia terkejut ketika monster tersebut meninggalkan sebuah kotak bercahaya. Ia pun bertanya-tanya apa benda itu, lalu mengambil kotak kecil berwarna ungu yang tertinggal di tempat monster itu lenyap. Dengan ekspresi terkejut dan penasaran, ia mengamati benda misterius tersebut.